habis mandi nih boy. Gimana? Udah ganteng gak? Yeah. Yo, welcome back again to my channel YouTube. Gak kerasa gitu, udah malam minggu aja gitu boy. Gimana skapnya nih? Mudah-mudahan baik-baik aja. Gue doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan pasti ditambah rezekinya, amin. So, tanpa berpanjang-panjang kalam lagi, langsung saja intro terlebih dahulu. Oke bro semuanya, di video kali ini gue akan ngebahas lagi tentang percintaan gitu ya. Langsung saja kita mulai. Jadi gini, bayangin lu cinta banget sama seseorang ya, terus Oke. kayak at some point gitu, lu akhirnya memutuskan untuk mentato nama atau mungkin muka orang itu gitu. Dan ternyata lu menemukan bahwa ternyata dia selingkuh. Waduh. Meskipun kita juga tahu ternyata manusia itu banyak yang selingkuh. Ini juga debatable, apakah manusia termasuk mamalia maling suka monogami atau tidak sebetulnya. Dan banyak juga sekarang itu ya orang-orang yang mengatakan bahwa open relationship adalah the future of relationship dan lain sebagainya gitu. Dan itu tuh adalah sebuah hal yang wajar dan normal kalau kata menurut pandangan beberapa orang. Menurut kalian gimana boy? Kalau misalnya ada suatu pasangan ya yang mereka kayak membebaskan gitu pasangannya, baik itu mungkin pacar ataupun istri, suami begitu kan, dengan open relationship tadi itu, dengan katanya landasannya adalah trust atau kepercayaan. Bagaimana menurut pandangan kalian? Tulis di kolom komentar. Selingkuh itu ternyata setelah gue selingkuh itu orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Makanya kalau gimana kita gimana tuh? Kok orang yang selingkuh tuh misalnya kok cenderung jelek-jelek. Oke, ya. Diselingkuhin bener. Ya mungkin selingkuhannya gak secantik atau gak secakep pasangannya yang sekarang gitu. Bener-bener. Kita bisa lihat bahwa ya mungkin mereka memang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu mereka, gitu ya. Tidak bisa mengendalikan nafsu dan yang bisa kita lihat adalah punya kelemahan dalam beberapa aspek dalam hidup mereka. Ya apapun lah ya gitu. Kalau dalam hal ini yang gue baca adalah insecurity dan akhirnya ya mereka jadi nggak bisa menghargai diri mereka sendiri. Oh, ya balik lagi sih ya, emang manusia itu memang egois. Dan kalau yang tadi itu kata si abang-abangnya ini nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya benar juga gitu. Karena pada dasarnya manusia itu boy ada dua unsur di dalamnya, fujuroha wa taqwaha. Kalau yang fujur itu lebih cenderung kita untuk melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang malah mendatangkan dosa gitu, fujur ya kan. Terus kalau yang satu lagi wataqwaha, yaitu kita pada dasar juga ada unsur kebaikan seperti malaikat gitu. Makanya kita juga bisa menolong sesama dan juga melakukan perbuatan-perbuatan akhlakul karimah yang lainnya gitu. Jadi ya orang-orang selingkuh seperti ini itu fujurnya itu lebih banyak daripada takwaannya gitu. Oke, next. Bisa lu lihat lah ya dalam film Crazy Rich Asian gitu. Belum pernah gue lihat. Ada cowok terus kayak yang udah nonton tulis komentar. Tapi tetap selingkuh gitu karena ya mereka merasa ya insecure dan sebagainya. Dan ini juga nyambung sama sebuah rumus yang diberikan oleh Mark Manson. Rumusnya adalah gini. Self gratification lebih tinggi daripada intimation. Itu artinya lu bakal selingkuh. Jadi artinya kalau lu lebih meninggikannya atau lebih tinggi aspek lu di self gratification alias lu pengen nikmatin instan gitu. Dan karena lu kekurangan kenikmatan apapun lah dalam hidup lu, lu akan menjustifikasi selingkuh itu gitu, daripada lu menjustifikasi lebih intim daripada pasangan lu. Nah, ini adalah paham. Ini berhubungan sama faktor ketiga sebenarnya. Jadi ya relationship-nya memang tidak memuaskan. Meskipun memang kalau nggak memuaskan ya kenapa nggak putus aja, ya itu kan ya karena manusia egois gitu. Riset bilang nih ya, ini gue sambil baca, orang selingkuh itu bukan karena nafsunya besar aja dan bukan cuma karena low self control, low self esteem dan lain sebagainya, tapi karena ternyata kebutuhan mereka mungkin cenderung lebih banyak. Tapi tidak benar ya cara untuk selingkuh dan sebenarnya ngerugiin diri lu sendiri. Nah itu apa tuh? Kan kalau lu artis lu selingkuh ya lu viral. Ya meskipun bisa aja ada yang untung. Iya bisa kayak tadi.
orang biasa ya lu juga bisa diviralin ya. Kayak kita bisa lihat tahun lalu gitu ada kasus ya, ada salah satu aktris juga kan terlibat di dalamnya yang sampai ada banyak lah BH ketinggalan gitu ya dan lain sebagainya. Dan terus yang bikin gue jadi bingung adalah terus gimana solusinya? Nah, solusi bagaimana solusi dari selingkuh? Perilaku yang sebenarnya merugikan banyak orang gitu, termasuk diri kita. Benar, diri kita dan orang lain. Cara menghindari nih, cara menghindari perselingkuhan. Lihat boy, dengarkan baik-baik. Oke, ini adalah cara. Jadi ini gue bakal ngasih tahu nih cara buat menghindari perselingkuhan. Oke. Baik lu diselingkuhin atau lu yang selingkuh. Oke, kalau based on kurikulum life skills, kita tuh membagi relationship tuh ada di dua. Oh, ada piramidanya nih boy, ada piramida nih boy. Relationship artinya kalau bisa relationship lu jangan toxic dan ya kalau bisa lu punya support system dan di level 3 itu ada yang namanya meaningful relationship. Dan meaningful. Kita aware bahwa manusia tuh memang butuh yang namanya berpasang-pasangan. Yeah. Memang mendorong juga untuk orang ya kalau lu memang pada umur yang cukup, pada nikah gitu. Mental age yang siap, kenapa enggak untuk punya relationship yang oke. Tapi kenapa kita taruh ini di level 3? Kenapa tuh bang? Kita taruh ini di level 3 karena orang biasanya kalau misalnya level 2, level 1-nya itu masih jelek, misalnya ya, lu gak punya duit, waduh, lu mungkin ada gangguan mental, lu mungkin ada atau bahkan ada juga ya yang sekarang viral gitu ya, dan ini juga gue mengamini juga sih. Apa tuh, salah satu konsep bahwa kalau lu gak punya hobi itu bisa jadi lu bakal fuck up juga. Iya sih benar boy. Kalau misalnya lu dalam perjalanan hubungan itu kayak cuman mementingkan si pasangan lu aja gitu dan lu nggak punya kebahagiaan dari hal-hal yang lain, salah satunya hobi tadi, itu gampang banget gitu melakukan perselingkuhan, gue yakin dah. Makanya tadi si abang-abangnya bilang kita di level ketiga gitu kan, dalam solusi untuk menghindari adanya perselingkuhan adalah ya kita punya passion ya kan, punya hobi lah gitu bisa dibilang yang kita itu bisa jadikan pelarian kalau misalnya pasangan kita itu kayak belum bisa memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Jadi nggak ke human lain gitu, tapi dengan ke hobi itu gitu. Next. Cintaan. Gue cukup setuju sih ya. Jadi kayak lu butuh level-level 1, ya, level 2, tadi. bahkan beberapa aspek di level 3 untuk lu punya meaningful relationship yang lebih oke. Contoh ya, sebelum punya pasangan, makanya gue dan 1% merekomendasikan untuk lu untuk pertama, lu harus punya intelijensi dan efektif thinking. Bisa berpikir efektif. Yang kedua, lu harus punya duit. Nah, itu boy. Kalau punya duit, lu mungkin akan nyari orang yang bakal ngasih duit lebih banyak. Punya duit boy. Dan yang ketiga, lo harus punya hobi dan punya passion. Nah, ya kan, ketika punya hobi dan passion, terus kebahagiaan lu dari orang lain. Kalau kata salah satu tweet, 95% kebahagiaan lu akan nyomot tuh dari pasangan. Dan kalau pasangan lu ya lu bakal stres. Padahal sebenarnya manusia kan baiknya memang self sufficient. Ibaratnya lu punya apa nih, lu udah punya hobi banyak dan sebagainya, lu punya kesibukan. Dan kalaupun ada masalah lu bisa lari ke hobi juga. Benar. Tapi kalau misalnya lu tidak punya hobi, tidak punya passion, tidak punya tujuan hidup, lu akan lari kemana? Gue juga pernah ngalamin juga sih boy, dimana kayak misalnya si cewek ini gitu kan, kayak udah feedbacknya itu kurang ke kita gitu kan. Cuman ya walaupun gue merasa kehilangan gitu kan, kayak berasa di ghosting gitu. Cuman kita jangan langsung berpikiran ke sana. Bisa jadi pasangan kalian atau cewek gue tadi itu kayak dia lagi ya butuh sendiri dulu lah ya kan. Terus dia juga pasti punya kesibukan yang lain gitu. Jangan sering banget kita intens gitu kan hubungannya. Jangan kita kasih kendor, gak apa-apa gitu. Makanya si abang-abang tadi ini bilang harus kita punya passion gitu. Nah, passion gue seperti ini gitu. Ya, kalau misalnya nih 3 hal itu lu udah aman, sebenarnya bisa jadi lu udah siap untuk berhubungan dengan ini. Oh gitu. Tapi ya, siap, bang. Lu juga mesti meminimalisir resiko perselingkuhan. Jadi jangan sampai lu selingkuh atau diselingkuhin juga. Nah, sama-sama. Iya sih. Sakit juga pertama, sih, boy. Jangan lupa lihat self gratification lu. Jadi lu tuh orang ya sebisa mungkin apakah lu adalah orang yang mengutamakan nafsu dan mengutamakan keinginan tanpa ngelihat situasi. Kalau misalnya lu orang yang kayak gitu, lu evaluasi diri. Dan lu lihat juga introspeksi diri, boy. Apakah orang yang seperti itu atau enggak? Apakah mereka lebih mengutamakan nafsu, lebih mengutamakan keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan komitmen misalnya dan berbagai hal lain. Nah, itu kalau misalnya lu ngelihat pasangan lu seperti itu, lu coba training dia, lu coba feedback dia gitu ya. Atau ya mungkin bisa jadi lu bisa coba consider sih untuk mikir 2 kali gitu melanjut sama orang ini. Iya sih boy, gimana lagi ya, karena
sulit gitu. Kalau misalnya memang setiap insan itu kan memang beda-beda ya kan ya, ada yang mungkin kebutuhannya nafsunya lebih banyak daripada mungkin kebutuhan olah pikirannya ya kan. Ada juga yang sebaliknya gitu, saling melengkapi lah gitu boy, asik. Perselingkuhan itu dia kayak ingin memvalidasi gitu bahwa ini loh, here am I gitu, ini loh aku gitu. Mungkin dia nggak dapet validasi tersebut dari si pasangan yang sesungguhnya gitu, makanya dia cari cabang-cabang yang lain gitu. Makanya suram banget sih itu, ada yang kenapa gitu harus ada perkataan kuatkan pusat, lebarkan cabang gitu. Ya balik lagi sih kepada diri kalian masing-masing gitu, kalian setuju nggak dengan perselingkuhan atau open relationship gitu. Kalau menurut gue sih gue kurang setuju gitu. Kalau misalnya kita emang udah milih tok satu dia gitu kan, ya udah kita perjuangin gitu sampai darah titik penghabisan gitu, asik. Ya pokoknya gitulah boy, gue doain kalian semuanya nggak diselingkuhin atau jangan selingkuh lah boy, nggak enak sumpah. Mungkin kalian enak di awal tapi akhir-akhirnya pasti bakalan ketahuan dan jadi bumerang lagi kepada diri kalian. Thank you so much udah nontonin gua lagi. Tolong di like, comment, and subscribe, terpenting gitu. Bantu gua menjadi 1000 subscriber ya. See you next time. Salam and peace.